Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, how are you today adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Oke, kembali lagi dengan kakak, Kak Fitri. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar bahasa Inggris tentang things in the park and things in the kitchen. Ada yang tahu apa itu things in the park and things in the kitchen? Untuk lebih jelasnya, kita simak pembelajaran berikut ya. Semangat! Halo adik-adik, tidak terasa kita berada di pertemuan ketiga dan kita sekarang akan belajar tentang things in the park and things in the kitchen. Things in the park adalah hal-hal yang ada di taman and things in the kitchen adalah hal-hal yang ada di dapur. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, kita akan belajar ya sama-sama. Oke, semangat! Oke, first kita akan membahas tentang jenis-jenis taman. Ada 6 jenis taman yaitu park atau taman. Park adalah tempat luar ruangan yang disediakan untuk kesenangan umum. Number 2 ada playground atau taman bermain. Taman ini disediakan untuk tempat bermain anak-anak. Biasanya ada alat bermain di dalam taman ini seperti ayunan, perosotan, kotak pasir, dan lain sebagainya. Number 3 ada amusement park atau taman hiburan. Amusement park adalah taman yang memiliki wahana permainan dan hiburan lainnya. Biasanya untuk masuk ke taman ini ada biaya tertentu yang harus dibayar. And then number 4 ada botanical garden. Taman botani adalah sebuah taman yang membudidayakan tanaman dan terbuka untuk umum. Biasanya memiliki tanaman langka atau tanaman yang ada di daerah luar negeri. And then number 5 ada national park. Taman nasional. National Park ini adalah taman yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah untuk melestarikan habitat spesies binatang atau alam itu sendiri. Taman nasional ini bisa dijadikan taman rekreasi juga loh, dan kalian dapat mendapatkan banyak informasi mengenai habitat di taman nasional tersebut. And then yang terakhir ada zoo atau kebun binatang. Kebun binatang juga termasuk taman yang mana binatang dimasukkan ke dalam kandang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan habitat aslinya. Kebun binatang ini juga dijadikan wisata edukasi bagi orang-orang yang mencari informasi tentang binatang. Nah, itu adalah jenis-jenis taman. Jangan lupa diingat ya dan dicatat, oke? Oke, kita berada di materi utama yaitu things in the park. Oke, sebelumnya adik-adik jangan lupa siapkan pulpen dan kertasnya atau bukunya. Kita akan mencatat vocabulary tentang things in the park. Nanti seperti biasa di tulisan berwarna merah. Kalian bisa hafalkan ya. Nanti akan kakak tanya. Back to topic. Oke, kita akan membahas tentang things in the park, yaitu hal-hal yang ada di taman. Bisa kita lihat dari picture atau gambar sebelah kiri. Di situ ada nomor-nomornya ya. Untuk keterangannya itu ada di samping kanan. Ada number 1, ada jogging paths atau jalur lari. Number 2 ada restrooms, toilet. Oke, for your information, tidak semua taman itu ada toiletnya ya adik-adik. Jadi ada beberapa taman yang tidak memiliki toilet. Next, kita perhatikan pada gambar sebelah kiri. Di situ ada beberapa gambar, maksudnya ada beberapa objek. Number 7 ada trash can. Ada komedi putar juga di situ ya, atau komedi putar seperti kuda-kudaan itu namanya carousel. And then ada fountain atau air mancur, ada zoo, kebun binatang. Okay, next look at the picture. Ada gambar di sebelah kiri. Number 11, 12, and 13. Ada water fountain atau air mancur, bench help, panggung hiburan, atau bridle path atau jalan kuda. Oke, tetap perhatikan gambar di sebelah kiri. Di situ ada number 15, 16, and 17. Oke, in the 15 ada duck pond atau kolam bebek.
ada bicycle path atau jalan sepeda, dan ada bench atau bangku taman. Oke, kita perhatikan lagi gambar di sebelah kiri. Number 18 ada playground atau taman bermain. 19 jungle gym atau panjatan. 20 monkey bars atau panjatan monyet. Ada slide perosotan. 22 swings atau ayunan, and 23 ada tire swings, ayunan ban. Jadi sekarang kalian sudah paham kan perbedaan dari swings and then tire swings. Swings itu ayunan biasa yang terbuat dari plastik or besi. And tire swings itu ayunan terbuat dari ban, seperti ban mobil atau ban motor pun bisa untuk dibuat ayunan. Oke, look at the picture. Ini adalah gambar terakhir ya dari Things in the Park. Ada 24 atau seesaw atau jungkat-jungkit. Kalian pasti pernah memainkannya kan ya? Saat kalian masih kecil atau berada di bangku TK. Number 25 ada wading pool atau kolam renang. Number 26 ada sand atau pasir. 27 ada sandbox atau kotak pasir. Nah, diingat ya teman-teman, semua vocabulary tentang things in the park. Nah, ini adalah contoh kalimat tentang things in the park ya. Number 1, oke, kakak bacakan ya. Number 1 ada there are children playing in the park. Di sana ada anak-anak bermain di taman. Number 2 ada there are people jogging in the jogging path. Di sana ada orang-orang yang berlari di jalan lari. Number 3 ada there is a child playing with swing. Di sana ada seorang anak bermain dengan ayunan. And then number 4 ada there are birds flying above the park. Di sana ada burung-burung terbang di atas taman. Contoh lainnya seperti there is a duck in the duck pond. Di sana ada bebek di kolam bebek. Ada lagi nih contohnya yaitu there is a girl playing with slide. Di sana ada seorang anak perempuan bermain dengan perosotan. Oke, sekarang kita ada di pembahasan yang kedua yaitu things in the kitchen. Kitchen artinya dapur. Kalian bisa perhatikan dulu sekilas gambar-gambar sesuatu yang ada di dapur. Nah, ini ada vocabulary tentang things in the kitchen. Seperti spoon, sendok, fork, garpu, plate, piring, bowl, mangkok, stove, kompor, pan, wajan, kettle atau kettle, knife, pisau, fridge, kulkas, trash can, tempat sampah, sink atau tempat cuci piring, glass, gelas, rice cooker, penanak nasi, oven, dispenser, tempat air minum, galon atau galon air minum, broom, sapu, and then mop atau lapel. Nah, tulisan yang berwarna merah jangan lupa untuk dihafal. Nanti akan kakak tanya, oke? Nah, agar kalian lebih mudah memahami vocabulary dari things in the kitchen, kakak akan menyediakan memutarkan video dan kalian harus simak betul-betul agar kalian lebih mudah menghafal atau memahami, oke? Simak ya. Dining table. Meja makan. Dining chair. Kursi makan. Rice cooker. Penanak nasi. Oven. Tablecloth. Tapla meja. Pot. Panci. Oven mitt. Sarung tangan oven. Sauce pot. Panci kecil. Pot holder. Tempal. Refrigerator. Kulkas.
Stove. kompor, Frying pan. penggorengan, Blender. blender, Toaster. pemanggang roti, Microwave. microwave, Kitchen sink. wastafel dapur, Seasoning container. tempat bumbu dapur, Dustbin. tempat sampah, Apron. celemek, Plate. piring, Bowl. mangkuk, Cup. cangkir, Wok. wajan, Teapot. teko, Cutting board. talenan, Kettle. cerek, Spoon. sendok, Fork. garpu, Knife. pisau, Cleaver. pisau daging besar, Glass. gelas, Grater. parutan, Spatula. sudip, Ladle. sendok sayur, Sieve. saringan, Whisk. pengocok telur, Mug. cangkir, Dish soap. sabun cuci piring, Kitchen scrubber sponge. spons cuci piring, Nah, adik-adik, ini adalah contoh kalimat tentang things in the kitchen. Kakak akan membacakan kalimat tersebut dan kalian juga di rumah harus membaca ya dengan suara lantang, oke? Oke, number 1. I cook in the kitchen. Aku memasak di dapur. Number 2. I drink milk from the glass. Aku minum susu dari gelas. Number 3, I chop the vegetables with the knife. Aku memotong sayuran dengan pisau. Nah, ada contoh lagi nih teman-teman. I clean the floor with the broom and mop. Aku membersihkan lantai dengan sapu and lapel. Oke, bisa dipahami adik-adik? Nah, kita sudah selesai pembelajaran kali ini. Dan ini ada exercise atau soal yang harus kalian jawab. Dan jawab pada grup WA ya. Translate the word into bahasa Indonesia. Jadi, kalian harus mengartikan beberapa kosakata atau vocabulary. Di sini ada stove, knife, frying pan, kettle, atau fries. Nah, kalian jawab ya di grup WA. Nanti sesuai janji kakak akan memberikan bintang kepada kalian yang bisa menjawabnya. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.